Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian kembali, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 385 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini dari hukum pertama sampai dengan keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan, mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian kembali, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 683 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita angkat pujian kembali, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 391 ayat 1. Berkeraskan hatimu, dengar panggilan Tuhanmu. Dialah sumber hidupmu, jadikan Dia milikmu. Hari ini, percayalah kepadanya. Hari ini, percayalah kepadanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yosua 1 ayat 5 sampai dengan 8. Kita membacanya secara responsoria. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita angkat pujian kembali, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 690 ayat 1. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, warta umum. Nama minggu pada kebaktian saat ini adalah Minggu Jubilate. Bersorak-soralah bagai Allah, hai seluruh bumi, dengan tema menuruti perintah Tuhan. Yang kedua, pembelajaran CD. Mulai hari ini, Minggu 25 April 2021, akan dilaksanakan pembelajaran CD di gereja masuk pukul 16 sampai 18 WIB, yang akan dilanjutkan dengan pembekalan dari Dewan Koinonia mulai pukul 18 sampai 19. Dihimbau kepada semua pelajar CD supaya datang tepat waktu dan pembelajaran akan dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan. Yang ketiga, pertangyangan WIK gabungan. Pada hari Kamis 29 April 2021 akan dilaksanakan pertangyangan WIK gabungan di gereja masuk pukul 20 WIB, yang akan diikuti oleh semua WIK yang ada di gereja kita dengan standar protokol kesehatan. Yang keempat, persembahan untuk pelayanan diakonia sosial Huria. Pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, gereja kita akan mengumpulkan persembahan di dalam amplop untuk pelayanan DSH HKBP Mustika Jaya di setiap ibadah minggu, yang dimasukkan pada kantong persembahan kedua yang berwarna hitam. Yang kelima, gerakan 1000 seperti yang sudah kita berikan setiap minggu, supaya dengan sukacita memberikannya kepada Tuhan. Yang berikutnya, Dewan Koinonia. Yang pertama, seksi perempuan. Pada hari Jumat 30 April 2021, gereja kita akan melaksanakan pembukaan PA perempuan di gereja masuk pukul 19 dengan standar protokol kesehatan. Dewan Marturia. Seksi sending. Mulai hari Senin 26 April 2021, seksi sending akan kembali melaksanakan kegiatan rutin di gereja masuk pukul 19 WIB. Himbauan ibadah sekolah minggu, begitu juga dengan persembahan disampaikan kepada gereja dalam sukacita. Kegiatan pastoral seperti biasa yang dilaksanakan setiap hari kerja
dari pukul 9 sampai 12 WIB yang dilayani oleh puluhan kita. Warta sekretariat. Yang pertama, jemaat baru. Mulai hari ini telah diterima menjadi jemaat baru di gereja kita, yaitu keluarga Amang Jimmy Hutagaul dengan Ibu Juni Romauli Borus Yanipar dengan 3 orang anak pindah dari HKBP Pardomuan Resort Maranti, Distrik 12 Tanah Alas. Alamat sekarang di Bekasi Timur Gensi 7, Blok B6 nomor 10, Wik Pelayanan Jerusalem. Semoga mereka menjadi jemaat yang bertumbuh dan aktif di dalam gereja kita. Bagi Bapak Ibu dan semua yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah Tuhan memberkati dan memberikan umur yang panjang. Berikutnya kami akan membaca rekapitulasi keuangan penerimaan yang masuk kepada Huria sebesar Rp19.904.000, pembangunan Rp400.000, pusat Rp1.905.000, transitori Rp4.796.000, jumlah seluruhnya pemasukan Rp27.005.000. Begitu juga dengan pengeluaran dari Huria Rp14.905.500, pusat Rp1.437.000, transitori Rp3.546.000, total pengeluaran Rp19.888.500. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami datang berkumpul di gereja ini untuk memuji dan memuliakan namamu, bersekutu di dalam firman Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, seluruh jemaat HKBP Mustika Jaya. Engkau telah peliharakan kami selama seminggu ini di dalam aktivitas kami, dimanapun kami melakukannya. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga kami menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami di sorga, kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk warta jemaat yang sudah kami bacakan tadi, untuk program-program gereja-Mu ya Bapa, yang akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan dalam minggu kemarin. Biarlah Engkau yang memberkati seluruh majelis, begitu juga anggota jemaat di dalam melaksanakan seluruh program itu, supaya apa yang kami lakukan di dalam melaksanakan program itu Tuhan, membawa sukacita bagi kami dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepada seluruh jemaat, jikalau pada saat ini Tuhan ada dalam keadaan sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan, biarlah Engkau yang menjamah Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami, tempat kami mengadu, melalui dokter dan semua perawat yang boleh menangani mereka, biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa, jikalau di dalam pergumulan pada saat ini, di dalam kondisi negara kami pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan kami, yang senantiasa memberikan sukacita di dalam hati kami, sehingga di dalam keadaan apapun kami mampu untuk bersukacita dalam kehidupan ini, karena Engkau memiliki janji yang terindah dalam kehidupan kami Bapa. Teguhkan iman kami, teguhkan iman kami seluruh jemaat HKBP Mustika Jaya dimanapun saat ini berada, supaya nyata Kristus di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada Bapa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang baru yang masuk di dalam gereja HKBP Mustika Jaya pada saat ini. Biarlah mereka menjadi jemaat yang bertumbuh imannya di hadapan-Mu,
supaya bertambah 1, 2, dan banyak orang-orang yang semakin percaya dan semakin teguh imannya di dalam Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk seluruh persembahan yang diberikan seluruh jemaat-Mu ke dalam perbendaharaan Uriah HKBP Mustika Jaya. Biarlah Engkau yang memampukan seluruh majelis untuk bisa menggunakannya demi kerajaan-Mu Bapa, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berikanlah kepada mereka yang memberi berlipat kali ganda berkat-berkat-Mu di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berikan kemampuan kepada hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan pada saat ini untuk mampu menyampaikan firman Tuhan dengan heran dan luar biasa. Sehingga kami dengan Roh Kudus-Mu Engkau hadirkan, Engkau tanamkan dalam hati kami. Kami mampu untuk melakukan firman yang akan disampaikan kepada kami pada hari ini. Sucikan kami di dalam darah-Mu yang kudus, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 670 ayat 1 dan seterusnya. Bergema suara dari seberang, kirimlah terang-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil kabar menerangi yang gelap. Kirimlah terang Injil kabar membangunkan yang terlelap. Dengarkan jeritan dari negeri jauh, kirimkan terang-Mu. Bantuan-Mu yang terbaik berikanlah, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil kabar menerangi yang gelap. Kirimlah terang Injil kabar membangunkan yang terlelap. Janganlah menutup pintu hati-Mu, kirimkan terang-Mu. Beritakan cinta kasih Tuhan-Mu, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil kabar menerangi yang gelap. Kirimlah terang Injil kabar membangunkan yang terlelap. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Firman Tuhan nats khotbah pada minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu hal yang sulit yang bisa kita lakukan saat ini, yang bisa dilakukan oleh banyak orang saat ini, yaitu hidup di dalam ketenangan hati. Itu adalah salah satu yang agak sulit dengan kondisi-kondisi yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani pada saat ini. Hampir setiap saat, setiap waktu, setiap hari, manusia kita berhadapan dengan hidup yang penuh dengan kegelisahan. Hidup yang penuh dengan kekhawatiran. Hidup yang penuh dengan keraguan-raguan. Tentu ada banyak hal yang harus membuat kita menjadi ragu, menjadi gelisah, menjadi bimbang dalam hidup kita. Boleh saja itu karena faktor ekonomi, boleh saja itu karena faktor alam, boleh saja itu karena faktor bencana alam, kejadian-kejadian alam. Secara khusus itu boleh karena faktor pandemi COVID, sehingga kita jatuh ke dalam rasa gelisah. Gelisah akan kesehatannya, gelisah akan masa depannya, gelisah akan soal anak-anaknya dan harapannya, cita-citanya, gelisah soal kebutuhannya dan kehidupan setiap hari. Bahkan yang lebih besar bisa membawa manusia ke dalam rasa kegelisahan soal imannya, soal kepercayaannya, soal hubungannya dengan Tuhan. Pergumulan hidup, tantangan hidup, kesukaran-kesukaran juga bisa membawa manusia bimbang, ragu, cemas, dan gelisah terhadap Tuhan yang dia imani. Maka tidak jarang Bapak Ibu Saudara ada orang yang semakin surut imannya. Bahkan ada orang yang menduakan imannya. Bahkan ada orang yang meninggalkan imannya. Itu karena banyak
pergumulan, persoalan yang dihadapi dalam keseharian hidupnya. Itu bukan hanya muncul pada masa sekarang. Pada masa gereja, kekristenan mula-mula juga mereka sudah berhadapan dengan situasi yang membawa mereka jatuh ke dalam kegelisahan. Jatuh kepada sifat menghakimi diri sendiri, bahkan menghakimi orang lain. Saling menuduh dalam hidupnya. Sehingga mereka ragu soal apa yang sudah mereka imani tentang Yesus Kristus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Itu seiring dengan bertumbuhnya ajaran-ajaran yang baru yang disebut dengan antikristus. Itu seiring dengan munculnya ajaran doketisme yang mengajarkan tentang bahwa Yesus itu hanya bayang-bayang manusia, bahwa Yesus itu bukan manusia, karena Yesus itu adalah Allah. Maka Yesus itu hanya menyerupai manusia tetapi bukan manusia, sehingga mereka ada yang ragu soal Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, soal Yesus Kristus yang datang dan mati dan bangkit dari kematian. Muncul ajaran gnostisisme yang menonjolkan soal pengetahuan, yang menonjolkan soal ilmu atau gnosis. Mereka membuat banyak orang ragu soal beriman. Karena ajaran gnostisisme itu mengatakan bahwa tubuh manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang jahat dan unsur yang baik. Unsur yang jahat itu yaitu tubuh jasmani, dan unsur yang baik yaitu roh, hati, dan jiwa. Maka tidak mungkin unsur yang baik tinggal di dalam unsur yang jahat. Allah itu yang berdiam di surga, Allah itu yang maha kudus, tidak akan mungkin tinggal di dalam tubuh manusia yang jahat. Itu salah satu pengajaran dari gnostisisme. Yang kedua, untuk memperoleh keselamatan tidak cukup hanya percaya, tetapi harus sejalan dengan pengetahuan. Harus sejalan dengan gnosis. Maka mereka harus bertapa juga supaya bisa menerima keselamatan. Itu yang membuat banyak orang ragu tentang Yesus Kristus. Bahkan tidak jarang dari mereka yang murtad karena keraguan dan kegelisahan itu. Bahkan ada orang yang menuduh dirinya sendiri tidak layak menjadi pengikut Kristus. Dan ada orang yang menuduh orang lain, maka mereka saling menuduh dan menghakimi. Ada yang merasa bersalah sendiri sehingga dia tidak layak datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa dan memuji Tuhan. Maka itu tadi dikatakan, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Maka jika kita menuduh diri kita sendiri tidak layak, atau kita menuduh diri kita sendiri layak, bahwa sesungguhnya Allah lebih mengetahui dan Allah lebih besar dari apa yang kita katakan itu. Hati nurani tidak bisa lagi diandalkan karena sudah dipenuhi dengan dosa dan kejahatan. Maka Allah lebih besar dari hati nurani kita. Allah lebih besar dari hati kita. Maka jangan lagi mengandalkan hatimu, jangan lagi mengandalkan hati nuranimu, tetapi mengandalkan Allah yang lebih besar dari hati nurani manusia. Kita boleh berkata salah, kita boleh berpikir salah, tetapi Allah tidak pernah salah. Dia adalah Allah yang maha tahu. Allah lebih tahu soal diri kita daripada kita mengenal diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu bagaimana kita menaruh hati kita kepada Allah. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita menjadi tempat Allah berdiam.
supaya bukan lagi pikiran pengetahuan kita yang kita andalkan, tetapi Allah yang kita andalkan dalam hidup kita. Maka Allah yang berbicara dalam hidup kita, dalam diri kita. Maka kita tidak ragu untuk datang kepada Tuhan. Maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Karena bisa saja Bapak Ibu Saudara, orang ragu datang kepada Allah karena dia merasa dia tidak layak. Karena pekerjaannya sehari-hari melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga dia merasa saya orang yang paling berdosa, yang tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Saya orang yang paling berdosa, yang tidak layak menjadi pelayan Tuhan, yang tidak layak menjadi parhalado misalnya dan sebagainya. Maka rasa bersalah dalam dirinya lebih besar, sehingga dia tidak berani datang kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat 21. Dan selanjutnya dalam ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa saja yang kita minta akan diberikan kepada kita, asal kita menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya. Karena bisa saja seperti ini kita meminta kepada Tuhan dalam doa kita, tetapi Tuhan tidak memberikannya. Ingatlah, jika Tuhan belum memberikannya, jangan salahkan dirimu. Karena bisa saja kita sudah bertahun-tahun berdoa meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi Tuhan memberikan, tidak memberikan. Dalam nats ini dikatakan apa yang kamu minta akan diberikan, tetapi ada syaratnya asal kamu menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya. Maka sesungguhnya yang kita minta yang diberikan Tuhan itu adalah segala sesuatu yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Karena yang sering kita minta hanya yang berkenan kepada keinginan kita, kepada kemauan kita, tetapi tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Maka orang yang menaati perintah Tuhan, dia akan meminta dalam doanya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sama seperti seorang anak, dia menangis karena dia mau mengambil atau memegang pisau. Dia menangis karena ibunya marah dan tidak memberikan pisau itu dipegang oleh si anak. Anak itu menangis. Karena apa? Karena ibu lebih tahu soal apa yang bisa dia pegang. Demikian halnya Tuhan dengan kita. Ya. Jadi Tuhan mengasihi kita terkadang karena kasih itu kita sampai menangis dalam hidup kita. Tuhan tidak memberikan. Karena apa? Itu berbahaya bagi kita. Sama seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya, karena si ibu pasti lebih tahu soal apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Demikian Tuhan dengan kita. Maka yang kita minta, yang diberikan Tuhan itu adalah yang seturut dengan kehendak Tuhan, dengan syarat kita patuh terhadap perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita harus menghindari hati kita supaya jangan lagi ada keraguan, jangan lagi ada kegelisahan dalam diri kita. Jika kita benar-benar fokus kepada Allah dalam hidup kita beriman, maka kita akan berani percaya datang kepada Tuhan. Maka kita akan yakin bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta yang seturut dengan kehendaknya. Dengan syarat tadi, percaya kepada nama Yesus Kristus. Dan yang kedua, supaya kita saling mengasihi. Ini yang semakin memudar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia, dalam komunitasnya, dan juga bisa saja di gereja, seakan-akan itu hilang dalam hidup bersekutu, kasih yang semakin pudar dalam kehidupan kita. Tetapi perintah Allah pada saat ini, kita harus percaya kepada Yesus Kristus dengan sepenuh hati, dan kita hidup saling mengasihi. Yang pertama, harus menjaga hati kita supaya sejalan dengan iman. Supaya jangan kita berkata kita percaya,
tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh percaya. Kita menyaksikan iman kita, aku percaya kepada Allah Bapa, tetapi kita juga percaya kepada kuasa dunia. Aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, tapi kita juga percaya bahwa ada keselamatan di tempat lain. Maka kepercayaan itu hanya ungkapan yang mau dikatakan menjaga hati kita supaya sejalan dengan iman. Bagaimana supaya hati kita jangan dipenuhi oleh rasa yang tidak baik, supaya jangan dipenuhi dengan pikiran yang baik, karena bisa saja hati kita tempat berdiam hal-hal yang jahat. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 15 ayat 19, saya baca mulai dari ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Maka menjaga hati kita, supaya hati kita bukan menjadi tempat hal-hal yang jahat, tetapi hati kita menjadi tempat kasih Allah, sebagaimana tertulis dalam Rom 5 ayat 5. Di dalam hati terdapat kasih Allah yang dicurahkan kepada manusia. Dan Efesus 3 ayat 17, Kristus diam di dalam hatimu. Jadi bukan hal yang tidak baik, bukan hal-hal yang jahat yang tinggal di dalam hati kita, tetapi Kristus tinggal di dalam hati kita. Dan dalam Amsal 4 ayat 23, itu jelas dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Maka yang terutama yang kita jaga dalam diri kita, yang pertama adalah hati kita. Molo eden sekolah minggu di Jamoton, tangakku namek met, nang patu namek met, saluhu nama muji debata, mulut tajamoton, perkataan mulut kita, tangan kita, kaki kita, tetapi yang terutama yang kita jaga Bapak Ibu Saudara adalah hati kita. Maka hati-hati dengan hatimu, supaya hati kita menjadi tempat Kristus berdiam, bukan menjadi sumber dari dosa dan kejahatan. Sia saluhut si jaga mi, gumodang majaga roham, aisyanido ruar akamual hangoluan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berikutnya tadi dikatakan supaya kita percaya sepenuh hati kepada Yesus. Jangan percaya separuh hati, tetapi percaya sepenuh hati kepada kuasa Tuhan, fokus kepada Tuhan. Percaya itu artinya adalah percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja kita percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Tetapi tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita lebih percaya kepada diri kita soal masa depan kita, soal kesehatan kita, soal hidup kita, soal sukses kita. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mempercayakan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Maka percaya yang sesungguhnya adalah ketika kita benar-benar mempercayakan hidup kita dan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, dan hidup saling mengasihi. Saling mengasihi itu, hidup mengasihi itu bukan pilihan, tetapi mengasihi itu adalah perintah. Dalam Yohanes 13 ayat 14 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
maka mengasihi itu adalah perintah Allah, bukan pilihan kita. Sehingga kita tidak boleh untuk memilih-milih soal mengasihi. Bagaimana mereka jemaat mula-mula yang mereka dihujat, dituduh, dihakimi, tetapi ajaran kekristenan mengatakan supaya mereka mengasihi mereka yang menghina mereka, itu yang sulit. Dan itu yang membuat banyak orang ragu. Karena mengasihi sesama yang melakukan kasih kepada kita, yang berbuat baik kepada kita, itu bukan sesuatu yang sulit. Tetapi yang sulit adalah mengasihi orang yang membenci kita. Dan itu perintah Allah, itu perintah baru. Hidup pa didok ay molo di haholongi hodong ami pangomoa dia may diho ay halak parjaha pe di ula dusongoni. Alayaw madok tuho haholongi ma musum. Haholongi ma musim. Ido gudang mabajol meragu bagaimana dia harus mengasihi musuhnya. Tetapi karena itu perintah Tuhan kepada kita untuk hidup saling mengasihi. Dan itulah sukacita kita pada saat ini, pada Minggu Jubilate, bersorak-sorelah kepada Tuhan. Marulup-ulup tu de batama alisa dok tanoon. Jika saya katakan tadi sekarang kita hidup di dalam rasa banyak kegelisahan, ketakutan, tetapi nama minggu sekarang ini mengarahkan kita supaya bersorak-sorai. Apa yang harus kita sorak-soraikan dalam kehidupan kita? Apakah karena kita sehat? Apakah karena kita kaya? Apakah karena kita memiliki segalanya? Apakah karena sukses hidup kita? Tidak. Jika karena itu kita bersorak-sorai, ingatlah itu hanya sorak-sorai sesaat. Tetapi jubilate, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan menjadi dasar sorak-sorai kita. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, maka kita berjubilate, bersorak-sorai. Karena kasih karunia Tuhan, karena pekerjaan Allah yang luar biasa, karena keselamatan yang daripada Tuhan, itu yang membuat kita penuh dengan sukacita. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kristen tidak pernah dikatakan bersukacitalah karena kamu baik, karena kamu sehat, karena kamu memiliki. Tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan, tidak di dalam yang lain, hanya di dalam Tuhan kita boleh bersukacita. Sekalipun kita sakit, sekalipun kita menghadapi banyak pergumulan, sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, tetapi karena kita bersukacita di dalam Tuhan, apapun tidak akan bisa menghalangi kita bersukacita. Karena itu percayalah sepenuh hati kepada Tuhan, hiduplah saling mengasihi, karena itulah perintah Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan apa yang kita minta, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk percaya kepadamu. Hanya Yesus Kristus jalan keselamatan dan hidup. Dan kami hidup di dalam kasih, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita memberikan persembahan kita bernyanyi dari kidung dari buku nyanyian nomor 727 ayat 1 dan seterusnya. Thank you.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.